hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta tapera. Jadi terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta tapera, baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri. Yang pertama saya jelaskan dulu, bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam setahun, atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini, pada 12 provinsi di Indonesia, ini data ya, masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik MDR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian Tapera hadir, ya, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut. Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Jadi perhitungan kami, teman-teman bisa lihat ilustrasi, ya, terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan, ya, jika mengambil satuan rumah, ya, susun, ya, dengan asumsi harga 300 juta. Ya, ini kita ilustrasinya kalau ya, memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan, ya, dengan asumsi bunga 11%. Ya. Nah, kalau KPR Tapera itu hanya 2,1 juta per bulan, itu sudah termasuk tabungan, karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat, peserta harus nabung. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitinya dalam mengangsur. Ya. Jadi secara tidak langsung dengan menjadi anggota Tapera, dia nabung setahun, mengajukan KPR, itu meningkatkan bankability dari peserta. Cukup dengan melihat dari track recordnya dia nabung selama setahun. Ya, ya, itu manfaat kedua. Jadi kalau benefit ini jadi lebih hemat sekitar 1 juta per bulan dibanding KPR komersial yang dapat digunakan, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dari peserta. Ya. Kemudian masih ditambah lagi di akhir masa kepesertaan, ya, selain ngangsur, 2,1 juta ini ngangsur dan plus tabungannya. Peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya. Ya, hanya dengan 2,1 juta. Yang 3,1 juta kalau angsuran komersial itu udah angsuran doang, nggak pakai tabungan. Ini 2,1 udah plus tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa KPR-nya selesai. Ya. Untuk itu, ya, untuk peserta ASN juga kami harapkan di forum ini, ya, ya, dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website Tapera www.tapera.id. Itu barangkali terkait kemanfaatan. Bicara mengenai siapa saja peserta Tapera ini masih juga menjadi perbincangan di ruang publik, Pak. Siapa saja pesertanya, wajib atau tidak sebenarnya, mekanisme pembagian beban iurannya seperti apa, pengolahan dana dan juga penyalurannya, serta tadi kami sudah melihat simulasi. Silakan Pak dijelaskan. Baik, terima kasih. Ya, terkait siapa saja yang wajib menjadi peserta, wajib atau enggak, kan itu pertanyaan. Ya. Kalau melihat substansi Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, harus dipahami, tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta Tapera. Ya. Oleh karena itu, dalam memperhitungkan target kepesertaan, kami juga sudah melakukan benchmarking, ya, kepesertaan ke beberapa lembaga existing seperti PT Taspen untuk klaster ASN, kemudian BPJS TK untuk segmen swasta dan pekerja mandiri. Ya. Itu dulu ya kepesertaan. Ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan juga isu yang beredar, Pak, bagaimana pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari Tapera namun diwajibkan untuk bayar iuran? Bagi yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Nah, ini juga konsepsi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016. Tadi Bapak Kepala Staf Kepresidenan sudah menyampaikan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Ya, saat ini
di angka 9,95 juta orang atau keluarga tidak memiliki rumah. Sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan ya, menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Ya. Pertumbuhan demand setiap tahun, ini data statistik juga, 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya dari hasil pemungutan tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya tetap terjaga di level yang paling lebih rendah dari bunga komersial. Saat ini 5%. Ya, nanti perlu ada kajian lebih lanjut. Ya. Jadi kenapa harus ikut nabung? Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah, semua membaur. Nah kalau itu bisa dikonstruksikan dalam undang-undang tapera ini kan sangat mulia sebenarnya. Operasionalnya di PP 25 dan PP 21 yang sebenarnya substansinya bukan menyangkut perubahan PP 25, tapi menjadi itu kan indah sekali. Maka leverage kemampuan gotong royong tadi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendeliver output perumahan dalam rangka ngejar kesenjangan pemilihan rumah tadi akan semakin bisa terkejar. Itu Mbak. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.